Baik, perkenalkan nama saya Michael Fernandez Ahwan, prodi saya Pegisda Prajabatan, UPJJ saya IP Salut Senentang, Kabupaten Sintang, asal Kabupaten Sintang, mapel filsafat. Baik, saya akan mengerjakan tugas filsafat. Saya akan menjelaskan tentang ilmu filsafat. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga arah, dasar, dan kualitas ilmu pendidikan. Hubungan keduanya bersifat timbal balik. Filsafat ilmu memberi landasan bagi pendidikan, sedangkan praktik pendidikan bermakna turut memperkaya perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan berdasarkan apa hakikat pendidikan, mengapa pendidikan diperlukan, apa tujuan akhir pendidikan manusia. Melalui pertanyaan tersebut, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi aktivitas teknis mengajar, tetapi benar-benar memahami sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Dengan demikian, eksistensi ilmu pendidikan tetap memiliki identitas dan arah yang jelas. Yang kedua, memperkuat keilmuan pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi disiplin ilmiah yang sistematis melalui menyusun konsep dan teori pendidikan, penggunaan metode penelitian yang dapat bertanggungjawabkan, pengujian kebenaran secara logis dan empiris. Hal ini membuat pendidikan tidak hanya berdasarkan kebiasaan atau intuisi guru, tetapi berdasarkan kajian ilmiah yang dapat diuji dikembangkan. Yang ketiga, menjaga nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak bebas nilai. Filsafat ilmu membantu menilai apakah suatu kebijakan pendidikan adil, apakah metode pendidikan digunakan secara etis. Karena itu, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan, moral, budaya, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang baik melahirkan pengalaman, pemikiran kritis, dan refleksi baru yang kemudian menjadi bahan pengembangan filsafat ilmu. Contohnya, perubahan cara belajar generasi digital memunculkan kajian baru tentang hakikat pengetahuan di era teknologi. Pendidikan inklusif mendorong filsafat ilmu membahas kembali konsep keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Pembelajaran berbasis karakter memperluas pembahasan filsafat tentang hubungan ilmu dan moralitas. Artinya, praktik pendidikan yang nyata menjadi laboratorium kehidupan bagi perkembangan filsafat ilmu. Semakin kompleks persoalan pendidikan, semakin perkembangan pula refleksi filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam pendidikan? Baik, saya akan menjelaskan. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui tiga aspek. Ada beberapa tiga aspek, yaitu yang pertama adalah ontologi atau disebut dengan apa hakikatnya. Ontologi membahas hakikat objek yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi mempertanyakan apa hakikat peserta didik, apa hakikat belajar, apakah pendidikan hanya transfer ilmu atau pembentukan karakter. Contohnya, jika peserta didik dipandang sebagai individu aktif, maka pembelajaran harus bersifat partisipatif, bukan sekadar ceramah. Yang kedua, epistemologi, yaitu bagaimana pengetahuan diperoleh. Epistemologi membahas sumber dan metode memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi membantu menjawab bagaimana siswa belajar dengan efektif, metode apa yang valid, bagaimana kebenaran ilmu diuji.
Contohnya seperti metode pembelajaran berbasis proyek digunakan karena siswa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah. Yang ketiga, aksiologi, yaitu untuk apa ilmu digunakan. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi mempertanyakan, apakah pendidikan bermanfaat bagi kehidupan manusia? Apakah ilmu digunakan secara etis? Nilai apa yang harus ditanamkan? Contohnya seperti penggunaan kecerdasan buatan yang sekarang disebut AI. Dalam pendidikan harus mempertimbangkan etik, kejujuran, akademik, dan dampaknya terhadap karakter siswa. Keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis. Dasarnya berasal dari pandangan filsafat progresisme dan humanisme yang memandang siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Dalam kurikulum, penyusunan kurikulum tidak hanya menentukan materi pembelajaran, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pendidikan nasional, nilai budaya, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan. Ini merupakan penerapan aksiologi dan ontologi pendidikan. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru yang menerapkan diskusi, eksperimen, dan problem solving sebenarnya sedang menggunakan pendekatan epistemologi, bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi. Sebaliknya, pembelajaran yang hafal mencerminkan pandangan bahwa pengetahuan sekedar ditransfer dari guru ke siswa. Yang keempat, dalam penelitian pendidikan menggunakan filsafat ilmu untuk menentukan pendekatan penelitian, yaitu kuantitatif atau kualitatif, cara memperoleh data, cara menafsirkan hasil penelitian, validitas kebenaran ilmiah. Dan pembahasan ini memiliki kesimpulan, yaitu filsafat ilmu menjadi fondasi penting bagi ilmu pendidikan, khususnya apalagi anak SD. Karena mengapa? Menjaga hakikat dan arah pendidikannya, memperkuat keilmiahan pendidikannya, mengontrol nilai dan etika pendidikan, menjadi alat analisis terhadap berbagai persoalan pendidikan melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebaliknya, praktik pendidikan yang bermakna juga memperkaya perkembangan filsafat ilmu melalui berbagai pengalaman, tantangan, dan perubahan sosial yang berkembang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.